Seorang ibu pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah terlindas truk trailer di Koja, Jakarta Utara. Sementara anak yang diboncengnya selamat dari maut dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi mata, kemudi motor sempat bersenggolan dengan roda truk. Motor terjatuh dan pengendara motor masuk ke kolong truk. Jasad korban yang meninggal dunia di tempat kejadian langsung dievakuasi. Yang kayak roda 2 itu nyebrang. Jadi nyebrang ke arah ke timur. Tahu kenapa? Mungkin dari sana tahu berat gitu. Sopir truk dibawa ke kantor Satlantas Wilayah Jakarta Utara untuk dimintai keterangan. Akibat kecelakaan ini, jalan pelumpang arah Yosudarso maupun arah Cilincing macet. Warga ini berkerumun untuk menjarah BBM jenis bahan bakar Pertalite yang diambil dari truk tangki milik Pertamina yang bocor. Kebocoran truk tangki milik Pertamina ini akibat diserempet oleh truk lain. Truk yang menyerempet truk Pertamina ini kabur. Namun akibatnya truk muatan BBM Pertalite yang sedang berhenti di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat mengalami kebocoran. Sehingga 32.000 liter bahan bakar jenis Pertalite ini tumpah ke jalan. Namun mirisnya bukannya menjauh karena zat yang mudah terbakar, warga justru mendekat untuk menjarah isi muatan truk. Aksi warga ini terhenti setelah pihak kepolisian dari unit Laka Lantas dan pemadam kebakaran Jakarta Barat tiba ke lokasi untuk menetralisir bahan bakar agar tak membahayakan warga sekitar. Dengan menggunakan cairan sabun, petugas pemadam kebakaran melakukan penyemprotan ke truk tangki dan ruas jalan yang terkena tumpahan bahan bakar. Jadi bocoran tangki ini karena ada truk yang sedang parkir, adalah lewat mobil Pertamina, setelah senggolan, truk itu kabur, terjadilah kebocoran, dan ada juga sempat penjaraan minyak karena mengucurnya keras, setelah itu bisa dialau sama kepolisian. Dampak insiden ini, kemacetan melanda Jalan Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat menuju Daan Mogot, Jakarta Barat sejauh 1 km. Truk yang terlibat kecelakaan ini melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh petugas kepolisian. Tidak ada korban jiwa dan kasus ini saat ini ditangani oleh unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi tewasnya seorang ibu setelah terlindas truk trailer di Jakarta Utara menjadi pembuka jumpa kita di News Prime. Kami juga akan mengupas polemik pengecatan ulang dom atau atap gedung Nusantara DPR yang menelan biaya 4,5 miliar rupiah. Dari APBN, saya Abraham Silhaban, Anda menyaksikan News Prime. Setelah kandas terjebak karang selama 3 hari, kapal motor Sirimau akhirnya berhasil dievakuasi. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, KM Sirimau yang berpenumpang lebih dari 700 orang berhasil ditarik dari lokasi kandas. Kapal ini langsung menuju pelabuhan Laut Lewoleba untuk pengecekan bawah laut untuk memastikan kapal bisa berlayar ke pelabuhan Laut Lorensai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur sebagai tujuan akhirnya. Seluruh penumpang dan anak buah kapal selamat. Sebelumnya, seorang penumpang yang sedang duduk bersama penumpang lainnya mengamuk. Mereka meminta agar pihak manajemen kapal tidak hanya memikirkan evakuasi kapal, melainkan juga memikirkan para penumpang kapal. Sebab upaya penarikan kapal selama 2 hari masih belum berhasil. Marah dituduh mencuri uang Rp200.000, seorang anak di Goa, Sulawesi Selatan menikam anak kandungnya hingga kritis. Ayah kandungnya hingga kritis. Pelaku yang kabur usai kejadian kini dalam pengejaran polisi. Aparat Satreskrim Polsek Palangga mengolah tempat kejadian perkara anak menikam ayah kandung di Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
Di lokasi, polisi menemukan 9 senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya korban yang sebelumnya dibuang usai kejadian. Menurut saksi mata, pelaku cekcok dengan korban lantaran dituduh mencuri uang korban senilai Rp200.000. Usai menikam ayah kandungnya, pelaku yang berusia 21 tahun itu langsung kabur dan kini masih diburu polisi. Sementara ini masih dilakukan pengejaran terhadap tersangka yang saat ini masih melarikan diri. Ini sudah melakukan pengecekan TKP ya? Sudah. Untuk korban sendiri bagaimana, Pak? Masih kondisi perawatan di rumah sakit Kalimantan. Ada barang bukti yang dia mana? Barang bukti 1 buah pisau dapur. Sudah pun. Sebelumnya, korban yang berusia 63 tahun dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, karena luka tikaman di perutnya. Anak korban mengaku ayahnya marah lantaran pelaku tidak menjawab saat ditanya perihal uang Rp200.000 yang hilang. Terus bilang nih, di situ emosinya bapak dipukul ki, terus dipukul ki melawang. Jadi kudor keluar bilang, jamah gue sudah banyak sekali itu kalau dibilang mana itu. Jadi alami lagi bapak, jadi dipukul lagi sama bapak. Sudah dipukul, 6 menit pisau tidak kuliah ki, langsung ditusuk. Jadi gue kalau bapak pegang perutnya udah kena ke pisau. Korban kini masih harus dirawat intensif untuk memulihkan luka tikaman di perutnya. Keluarga berharap agar pelaku segera menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Aksi pelemparan batu oleh seorang pengendara sepeda motor ke arah mobil terekam kamera pengawas. Kaca depan 2 mobil hancur akibat lemparan batu. Aksi teror pengendara sepeda motor yang melempar batu ke kaca depan mobil di Jalan Tekunya Arif, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terekam kamera pengawas mobil korban. Mobil yang sedang melaju tiba-tiba diserang dengan lemparan batu oleh seorang pengendara sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Pengendara sepeda motor langsung tancap gas setelah melempar batu ke kaca mobil. Aksi pelemparan batu ini membuat 2 kaca mobil milik pengguna jalan pecah. Awalnya pelaku melempar batu ke kaca mobil pick-up di underpass Gandaria City. Pelaku kemudian melanjutkan aksinya dengan melempar kaca mobil minibus di underpass Pakubono yang berjarak sekitar 1 km dari pelemparan pertama. Dari arah berlawanan, jadi posisi juga nggak terlalu ramai, cuma lancar. Sebelumnya sempat ada kayak gini atau gimana Pak? Nggak ada sebelumnya. Oh ini emang tiba-tiba aja berarti? Tiba-tiba aja. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun korban mengalami syok. Kedua korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Kebayoran Lama dan berharap pelaku dapat ditangkap agar kejadian serupa tidak terulang. Lalu apa sebenarnya kemungkinan motif pelaku teror pelemparan batu? Sudah bergabung bersama kami kriminolog Monica Margaret. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Monica. Ya, selamat malam Mas Abraham. Ya, Mbak Monica, bisa disederhanakan tidak? Motifnya ini hanya sekedar iseng? Ya, tentunya butuh penyelidikan lebih lanjut ya dari pihak kepolisian gitu ya. Apa yang jadi motif dari pelaku pelemparan batu ini gitu. Tapi kalau kita berbicara kemungkinan iseng bisa saja jadi gitu ya. Karena ada beberapa tingkah laku yang sifatnya non-utilitarian gitu. Hanya sekedar kejahilan, ya malicious, penakalan biasa gitu. Niatnya cuma iseng aja. Tapi motifnya tentu harus lebih diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Iya, kalau kita coba cermati pola di mana korban minibus yang menjadi rusak akibat dilempar batu ini nampaknya dilakukan dan dipilih secara acak, random begitu ya. Apa yang Anda cermati mengenai ini? Iya, artinya kalau dipilih secara acak tentu ini merupakan sifat yang tadi masuk dalam kategori kejahilan atau keisengan tadi ya Mas ya. Tapi kita lihat dulu sebenarnya seperti apa sih pelaku melakukan pelemparan batu ini gitu ya. Kalau dilihat dari batu yang sudah direncanakan untuk dibawa gitu ya, saya rasa ini bukan lagi acak gitu ya, tapi mungkin sudah menentukan targetnya sendiri gitu. Oke. Artinya dari sana sudah jelas bahwa ada perencanaan perbuatan
yang jelas tidak menyenangkan, kemudian juga pengerusakan dan lain sebagainya yang masuk dalam kategori kriminal jalanan ya? Ya, tentu. Karena kan dari batu yang dibawa saja gitu ya, itu sudah merupakan bentuk dari perencanaan gitu ya Mas ya. Nah, kemudian ketika memang pelaku melakukan pelemparan gitu ya terhadap target mobil atau kendaraan lain, itu pelaku pasti juga sudah merencanakan ya kira-kira mobil yang mana gitu ya, walaupun secara acak mungkin terjadi pemilihannya, tapi secara garis besar gitu ya pelaku sudah merencanakan dengan membawa batu, dan tentunya sepertinya sudah merencanakan juga mau pukul atau mau lempar batu tuh ke mobil gitu, bukan ke motor gitu, bukan ke truk atau ke bus yang lain gitu. Iya, kalau begini kejadiannya nampaknya pengemudi mobil punya kegelisahan ya, karena mereka takut saja bisa saja mereka jadi korban ke depannya. Apa pesan Anda? Ya, tentu dengan kejadian-kejadian kejahatan jalanan seperti ini gitu ya, tentunya menimbulkan fear of crime di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Bagaimana kenyamanan dan keamanan kita sebagai pengguna jalan raya gitu ya, itu merasa terancam gitu ya Mas ya. Fear of crime-nya tentu akan lebih tinggi timbul karena kejadian teror seperti ini. Nah, menurut hemat saya gitu ya, untuk pencegahannya sendiri sebenarnya kalau di jalanan seperti ini yang sifatnya spontanitas gitu ya, tentu kita tidak bisa menduga gitu ya. Pencegahannya adalah dengan paling tidak melakukan pengamanan sendiri ketika memang kita berkendara seorang diri gitu ya Mas ya, di dalam mobil gitu. Apalagi misalnya perempuan misalnya, atau sifat yang kelompok-kelompok yang sifatnya rentan untuk jadi korban kejahatan gitu ya, bagaimana kita melakukan pengamanan diri sendiri di dalam kendaraan. Kemudian tentunya lagi pencegahannya adalah bisa dilakukan dengan bagaimana bentuk prevention yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar gitu ya. Saya rasa karena kondisi jalanan yang sedang macet gitu kan ya, agak melambat kendaraan satu sama lain, saya rasa itu juga bisa jadi pihak yang menghambat untuk terjadinya pelaku pelemparan batu, atau paling tidak gitu ya ada masyarakat lain yang bisa mengejar gitu ya si pelaku atau mencegah pelaku bisa melarikan diri. Baik, terima kasih Mbak Monica Margaret, kriminolog, sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, sebuah truk yang melaju kencang dan oleng terjun ke parit. Sementara akibat hujan deras dan disertai angin kencang, sebuah pohon setinggi 15 meter tumbang menimpa warga dan rumah. Informasinya kami sajikan dalam berita pilihan hari ini. Dari video amatir rekaman warga, seorang sopir dievakuasi akibat terjepit badan truk. Sementara 4 penumpang lainnya telah loncat keluar lebih dulu. Menurut saksi, sebelum terjun ke parit, truk melaju dengan kecepatan tinggi. Saat melintas di Jalan Raya Jasinga Bogor, truk hilang kendali. Sopir pun banting setir dan masuk ke dalam parit. Sopir yang sempat tidak sadarkan diri dan terjepit, serta 3 orang lainnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang. Sebuah mobil pick-up terperosok ke jurang sedalam 10 meter di Banjarbunteh, Desa Kerta, Gianyar, Bali. Proses evakuasi memakan waktu cukup lama karena jurang yang cukup dalam. Tidak hanya itu, tanah yang tidak stabil membuat tim penolong harus waspada longsoran susulan. Kejadian berawal saat mobil pick-up berhenti karena melihat material longsor di tengah jalan. Korban berinisiatif untuk membersihkan material longsor yang menutupi jalan. Saat korban membersihkan longsoran, terjadi longsor susulan yang menghantam korban dan mobilnya. Pohon alpukat setinggi 15 meter tumbang di Jalan Gotong Royong, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pohon berdiameter sekitar 40 cm ini tumbang diterpa angin saat hujan lebat. Sebelumnya, warga mendengar suara retakan keras dari arah pohon. Akibat peristiwa ini, 2 warga dan 1 rumah tertimpa pohon. Kedua korban mengalami luka pada bagian punggung dan kaki. Penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak berkuku belah kian meluas. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, Dinas Pertanian dan Peternakan yang dibantu Polres Banjarnegara menutup pasar hewan agar PMK tidak meluas.
Sapi yang terindikasi terjangkit penyakit mulut dan kuku telah diisolasi dan mendapatkan perawatan. Isolasi dilakukan agar tidak semakin parah dan menular ke sapi lainnya. Jika tidak segera ditangani, dapat mengakibatkan kematian ternak.